Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Azmina Diva Kalisa dengan NIM 230907500011. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah dashboard analitik bernama MSight atau Malang Insight. MSight merupakan sebuah dashboard interaktif yang dirancang sebagai alat bantu pengambilan keputusan strategis dengan menyajikan visualisasi data secara interaktif dan juga real time. Jadi melalui dashboard ini kita dapat melihat gambaran besar performa sektor pariwisata sekaligus menelusuri detail data yang tersembunyi di balik angka-angka. Dashboard ini dibuat untuk memetakan segmentasi destinasi wisata di Kota Malang berdasarkan tingkat popularitas dan tren kunjungan menggunakan metode K-means clustering. Jadi tujuan utama dari dashboard ini adalah untuk memetakan ekosistem pariwisata Kota Malang secara lebih cerdas dengan mengubah data mentah menjadi wawasan strategis. Dengan melalui proses segmentasi, destinasi wisata dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya sehingga dapat mengidentifikasi destinasi wisata yang sudah berkembang menjadi mass tourism, yaitu lokasi dengan kunjungan tinggi dengan popularitas besar, destinasi populer yaitu tempat dengan kualitas sangat baik namun jumlah pengunjungnya masih belum maksimal, destinasi hidden gems yaitu lokasi yang memiliki potensi besar tetapi masih memerlukan pengembangan dan promosi. Manfaat dari dashboard ini adalah membantu pemerintah, investor, dan juga pelaku usaha pariwisata dalam merancang strategi pengembangan yang lebih tepat sasaran, mengurangi kepadatan di pusat kota, serta mendorong pemerataan pertumbuhan wisata ke wilayah pinggiran. Lalu, untuk data yang digunakan mencakup seluruh destinasi di Kota Malang, mulai dari akomodasi, kuliner, hingga tempat rekreasi. Proses pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan teknik web scraping dari Google Maps dengan bantuan tools yaitu Google Spreadsheets. Selanjutnya, data tersebut diolah menggunakan metode K-means clustering. Jadi, metode K-means clustering ini dipilih karena lebih efisien dan stabil dalam memproses data berukuran besar, objektif karena pengelompokannya dilakukan murni berdasarkan data numerik, terus mudah diinterpretasikan karena setiap klasternya memiliki karakteristik yang jelas, dan juga fleksibel karena pengguna dapat menentukan jumlah klaster melalui slider pada dashboard. Untuk menentukan jumlah klaster terbaik, di sini digunakan metode elbow yang menunjukkan bahwa 3 klaster merupakan konfigurasi yang paling optimal. Namun pada dashboard ini menyediakan opsi untuk mencoba klaster dari 2 hingga 5 klaster sesuai dengan kebutuhan analisis. Selanjutnya kita masuk ke fitur dashboardnya. Jadi di sini pada tab pertama ada ringkasan eksekutif. Tab ini menyajikan gambaran umum kondisi pariwisata Kota Malang yang berfungsi mengubah data mentah ratusan menjadi destinasi di Malang menjadi informasi yang mudah dipahami. Yang pertama ada indikator utama atau KPI. Di bagian atasnya tercatat ada 948 total destinasi wisata. Sebagai data utamanya, estimasi total kunjungannya itu mencapai 479,22 juta per tahun. Dengan saat ini sistemnya sedang menganalisis 3 segmentasi wisata aktif. Lalu peta interaktif di bagian tengah, peta menunjukkan sebaran geografis di mana warna titik mewakili kelompok klaster dengan ukuran lingkaran mewakili volume kunjungan. Jadi seperti terlihat di sini ada beberapa 3 jenis warna, ada warna merah, orange, dan juga hijau. Terlihat didominasi di pusat kota, namun peta juga ini memberi sinyal penting perlunya pengembangan ke arah pinggiran seperti Singosari. Lalu selanjutnya ada donut chart dan top 10. Pada sisi kanan, donut chartnya menunjukkan bahwa sektor kuliner, yaitu kategori restoran dan rumah makan, mendominasi hampir 40%, yaitu 378 destinasi. Tepat di bawahnya ada tabel yang menunjukkan top 10 destinasi populer seperti di Trunojoyo Park dan ini Homestay yang diurutkan secara otomatis. Lalu selanjutnya ada tab kedua, analisis clustering. Jadi tab kedua ini menampilkan hasil pengelompokan destinasi secara lebih mendalam menggunakan 2 visualisasi utama. Yang pertama ada penentuan KPI optimal menggunakan metode elbow. Jadi grafik ini membantu kita untuk mencari titik siku di mana penurunan nilai WCSS mulai melandai. Pada layar terlihat ada satu titik siku di angka 3 paling optimal. Lalu selanjutnya ada scatterplot cluster interaktif. Grafik ini memetakan destinasi berdasarkan score rating, sumbu X, dan estimasi kunjungannya itu sumbu Y. Di sini dapat kita lihat klaster populer atau warna merah, rating tinggi namun kunjungannya masih belum terlalu banyak. Lalu ada klaster mass tourism atau kuning. Di sini primadona pariwisata dengan rating dan kunjungannya yang sangat padat. Lalu ada klaster ketiga yang berwarna hijau, destinasi potensial yang belum banyak dikenal luas. Dan di bagian bawah ada statistik dan detail tabel. Yang pertama ada tabel ringkasan statistik per klaster yang menunjukkan bahwa mass tourism sebagai penggerak utama dengan rata-rata ada 776.000 kunjungan. Sementara tabel di bawahnya tabel detail destinasi per klaster yang memungkinkan transparansi data hingga 949 destinasi seperti Trunojoyo Park yang mencapai 1,2 juta kunjungan per tahun. Lalu selanjutnya di tab ketiga yaitu tren kunjungan. Pada tab ketiga ini menganalisis pola kunjungan wisatawan sepanjang tahun menggunakan estimasi heuristik yaitu teknik perkiraan cepat berdasarkan pengalaman, penilaian ahli atau aturan praktis untuk memecahkan masalah kompleks ketika datanya terbatas atau waktu terbatas. Di mana satu ulasannya di sini kami asumsikan mewakili 15 hingga 25 pengunjung asli. Yang pertama ada tren kunjungan bulanan per klaster yang digambarkan dengan line chart. Jadi di sini menunjukkan pola musiman atau seasonality dengan lonjakan drastis pada bulan Juli dan juga Agustus yaitu pada liburan sekolah. Di mana segmentasi mass tourism atau warna garis oranyenya menjadi magnet utama. Lalu selanjutnya ada heat map intensitas kunjungan. Di sini berfungsi sebagai deteksi titik jenuh. Jadi area putih terang pada mass tourism di bulan Juli dan juga Agustus menandakan fase over capacity yang memerlukan manajemen kerumunan. Lalu selanjutnya ada box plot kunjungan bulanan. Di sini menilai risiko bisnis yang terlihat pada kotak tinggi pada mass tourism menunjukkan volatilitas yang ekstrim pada bulan ramai dan juga bulan sepi. Sedangkan untuk kotak pendeknya pada segmen populer menunjukkan stabilitas operasional yang lebih mudah diprediksi. Lalu yang terakhir ada tab insight dan strategi. Tab terakhir ini menerjemahkan hasil analisis datanya menjadi rekomendasi strategis. Yang pertama ada insight otomatis hasil clustering. Di sini sistemnya menyarankan sebagai penggerak utama bahwa segmen mass tourism menjadi daya tarik utama dengan rata-rata kunjungan tertinggi. Sementara itu pasar wisata secara kuantitas
mayoritas didominasi oleh segmen populer dengan 469 destinasi teridentifikasi. Dan juga rekomendasi anggaran berdasarkan pengelompokan Keimin saat ini, yaitu mengarahkan fokus pemeliharaan infrastruktur pada segmen mass tourism dengan mengalokasikan pendanaan promosi intensif pada segmen hidden gems. Lalu selanjutnya ada radar chart profil cluster. Di sini menunjukkan visualisasi yang merangkum profil cluster mulai dari hidden gems yang berwarna merah, mass tourism, dan juga populer. Di sini contohnya hidden gems yang berwarna merah, dia sangat kuat di rating, namun pada sisi kunjungannya dia menciut yang menunjukkan kualitas tingginya, namun masih sepi peminat. Lalu selanjutnya ada rekomendasi strategi per cluster. Di sini menunjukkan pada mass tourism fokusnya perluasan fasilitas umum dan manajemen kerumunan. Lalu populer mempertahankan layanan premium untuk menjaga tingkat kepuasan dan rating wisatawan dan juga menciptakan paket wisata kolaborasi dengan destinasi lain yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir hidden gem, yaitu gencarkan kampanye pemasaran digital melalui media sosial berbasis video, reels, dan juga TikTok, dan juga mengajukan proposal perbaikan akses jalan dan penunjuk arah ke lokasi destinasi. Jadi melalui dashboard M-Site ini, proses pengambilan keputusan sektor pariwisata dapat dilakukan secara lebih cepat, objektif, dan berbasis data. Dashboard ini tidak hanya menampilkan visualisasi, tetapi juga menghasilkan insight dan rekomendasi strategi yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan pariwisata Kota Malang secara lebih merata, efektif, dan berkelanjutan. Demikian pemaparan dari saya mengenai dashboard M-Site atau Malang Insight. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.